Con cái bà nó ghé đâu ada. Con cái bà boy. Tantrumnya nenek nggak sampai memukul saya kasih tahu ke kalian. Ceritanya si Mbak itu tadi salah paham. Jadi si Mbahnya itu tersinggung gitulah teman-teman. Dikiranya itu aku marah ngomel-ngomelin dia. Yang marahnya beliau itu memang amarah bawaan sudah tua, sudah lansia. Sudah 3 tahun menjaga beliau, jadi paham banget. Memang awal-awalnya dulu tuh kaget teman-teman. Misalkan aku telepon sama siapapun, si Mbak itu nggak suka kalau aku pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Misalkan aku kepingin telepon teman aku gitu ya, posisi si Mbak lagi makan, saya pasti udah ya, nenekku lagi makan, aku pasti gitu saya matiin gitu ya teman-teman. Karena Mbahnya marah teman-teman. Ketika si Mbak tantrum, aku bantah ya, aku jawab dengan suara lantang, suara keras, itu akan menghentikan tantrumnya beliau, menghentikan brutalnya si Mbah. Posisi si Mbah tantrum atau brutal itu sering saya skip teman-teman, saya potong, saya buang. Yang saya posting itu yang bagus-bagus saja. Makanya itu satu kelas kaget, melongo gitu ya. Kok bisa? Padahal si Mbahmu tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong. Ketika brutal, berubah total 360 derajat. Tumben kucingku gak reneo kae. Ngintip kucingnya. Kok ndak jebus-jebus kucingnya. Wedi apa? Loh, hilang. Ada orang. Ya, 不客气，不客气，好，不好意思哦。Tadi itu bawa ini punyanya majikan. Nenekku ngajak jalan-jalan teman-teman, padahal dia belum mandi. Tadi pagi belum mandi, mungkin dia lupa. Kalau pagi tadi belum mandi, pagi tadi sudah jalan-jalan, sekarang minta jalan-jalan. Con cái bà nó ghé đâu ada. Con cái bà boy. Sama. Nó tông đi đã. Sama. Thằng mua. Trang ini tờ hoa này. 怎么了？我没有跟你讲啊。我没有跟你讲啊。干嘛你骂我？我没有跟你讲啊。我讲ini的话。很奇怪呢。我讲ini的话呢，不是跟你讲啊。marah guys. Nah, kalau tantrum seperti ini, 我没有骂你啊，我没什么意思啦，我没有什么问题啊，骂我干嘛？我没有跟你讲啊。
Cikoy. Kayak gini kalau tantrum. Kumat ya. Kalau kambuh seperti ini, itu enak biasanya tuh mukul-mukul. Untung tadi nggak mukul-mukul, biasanya sambil mukul, sambil ngomel-ngomel sambil mukul. Kumat kan, kambuh tantrumnya. Mungkin dia dikira aku ngomong itu dikira marah sama dia, kita kira. Tadi aja hampir jatuh di kamar. Saya ajak mandi, nggak mau, pinginnya jalan-jalan. Yuk jalan-jalan. Awalnya tadi gitu. Awalnya tak ajak mandi, dianya kepingnya jalan-jalan. Padahal ini harus tak layani jalan-jalan, si nesu-nesu. Ya, mau tak layani berangkat jalan-jalan masih marah ya. Tuh, lihat sendiri kan kalau tantrum. Hari ini tantrumnya nggak mukul, biasanya mukul. Kalau kalian tahu kalau pas mukul heboh. Mau dilayani, diajak berangkat jalan-jalan, marah-marah dulu, ngomel-ngomel. Tadi saya ajak mandi, soalnya tadi pagi belum mandi. Ya wes, jahat loh, aslinya dia itu jahat. Mau ngambil jaket dulu teman-teman, mau berangkat jalan-jalan. Malah tadi gak bisa berdiri ya, habis kencing tadi gak bisa berdiri, padahal di luar anginnya gede banget. Ajak jalan-jalan, yang saya dilayani gak sabaran. Kok nesu-nesune didisik nih masa nih. Ya guys, berangkat jalan-jalan. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Hey. Apa? Kanta mah? Hah? Kanta mah apa? Ya, kanta. Ya. Hijau. Bisa itu ya mah? Oh. Ya sih ya. Ansang是什么？晚上是面线加猪脚，那个老板煮猪脚嘿啊。你是什么？我就随便啦，随便嘿呀。随便吃一吃就。对呀，都可以。很暖呢，你感觉很暖呢，很暖呢。很暖。好了，去那边。嘿呀，去那边kita sayang. Kita sudah sampai di lapangan. Simbah lagi berjemur. Ngono tidak ngamuk. Itu tadi saya melewati agensi yang baru ya teman-teman ya, agensinya majikan aku. Tadi ngobrol-ngobrol sama istrinya, istri agensinya. Kita foto-foto juga. Habis foto-foto terus saya lanjut jalan-jalan. Banyak orang tuh di sana. Aku sudah sampai di tempatnya Gemoy. Kita masuk ke rumah Gemoy dulu ya. Kil. Iya, isu mau.
Mumpung panas, jalan-jalan isuk mau kayak sak jam neng lapangan. Mbakmu ngomong ya? Awakmu masak jarene ya kan? Dia ngomong awakmu masak. Karo paijo iki duwe jeruk linting iki. Cuman aku ora wani. Ora usah lah. Mbak aku kan Lek mau meneki apa papat atau 5 mbahmu? Ki lho cek loro. enggak iki linting. Kita pulang, ini sudah jam 4:30 teman-teman. Karena musim jeruk, kalau main ke rumahnya Gemoy pasti dapat jeruk karena di sana bos jeruk. Bosnya Ragil bos jeruk, terus saudaranya bosnya Ragil juga bos jeruk. Kebun jeruknya itu banyak gitu loh. Ini jeruk manis. Hari sudah malam ya. Videonya saya lanjut di malam hari teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Video saya lanjut di malam hari. Nah tadi itu kalian pada melihat nenek lagi tantrum ya. Tapi untungnya tantrumnya itu tidak parah teman-teman. Biasanya ya lebih parah dari tadi itu ya. Nah ini karena tantrumnya nenek nggak sampai memukul saya kasih tahu ke kalian. Sebetulnya nenek itu kalau marah, kalau tantrum seperti ini tuh sering kali teman-teman ya, sering kali. Apalagi kalau merasa badannya itu nggak enak. Jadi dia itu lebih banyaknya gitu, marah itu sering banget gitu ya. Kalau marah dia pasti kayak gitu ya. Ceritanya si Mbak itu tadi salah paham, kira saya itu ngomel-ngomel marah sama dia, kayak gitu ceritanya teman-teman. Karena saya pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi simbahnya itu tersinggung gitulah teman-teman. Dikiranya itu aku marah ngomel-ngomelin dia seperti itu. Misalkan saya pakai bahasa sini, itu pun belum tentu sama simbah dijawab teman-teman. Kadang aku itu anyel, pegel gitu loh. Diajak ngomong nggak ngejawab kayak gitu. Tapi kalau aku pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dia itu salah paham, tersinggung. Dikiranya aku itu ngomelin dia seperti itu teman-teman. Ya, resikonya juga lansia memang seperti itu. Amarahnya dia itu ya seperti itu teman-teman ya. Kebanyakan lansia di Taiwan memang tantrum seperti itu. Bukan di Taiwan saja ya teman-teman ya, di Indonesia pun banyak banget para lansia yang tantruman ya. Memang sudah ininya sudah apa ya, seperti itulah resikonya ya. Kebanyakan kalau sudah tua emang seperti itu teman-teman. Jadi kita pun besok kalau sudah tua ya pasti akan mengalami di fase-fase itu kayak gitulah. Pasti semua manusia akan mengalaminya kayak gitu ya. Kalau masih berumur panjang, masih sehat ya, emang ininya itu sudah nggak normal gitulah ya teman-teman ya. Itu sudah hal biasa teman-teman terjadi pada saya, simbah marah itu. Tapi saya memakluminya karena yang namanya orang tua, namanya lansia, apalagi seperti simbah sudah nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, sering tersinggung, sering apa gitu, memang gitu. Apalagi kalau di saat aku membantu beliau makain baju, makain apa kayak gitu ya, dan tidak sengaja saya itu kasar gitu ya, terus dia merasa sakit apanya gitu di badannya kayak gitu, itu spontan langsung marah, langsung tantrum, ngamuk-ngamuk kayak gitu ya. Aku itu di apa ya, di peluk itu erat banget tapi sakitnya minta ampun, terus sambil mukul-mukul saya kayak gitu. Jadi lepas kontrol gitu ya. Jadi amarahnya beliau itu bukan amarahnya orang yang sehat ya teman-teman ya. Amarahnya beliau itu memang amarah bawaan sudah tua, sudah lansia. Jadi ya sebagai seorang TKW harus memakluminya. Saya sudah 3 tahun menjaga beliau, jadi paham banget, paham betul. Memang awal-awalnya dulu tuh kaget teman-teman. Simbah itu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan ya. Semua membutuhkan tenaga orang lain, butuh bantuan. Tapi ketika beliau marah itu luar biasa, luar biasa. Dan itu sudah sering kali, pokoknya sudah nggak kehitung berkali-kali teman-teman ya. Aku tuh bingung ya mau ngajak ngomong simbah pakai bahasa sini, simbahnya itu lambat banget ngejawabnya. Terus sayanya yang jadi gimana gitu, kadang nggak dijawab. Misalkan aku ngomong bahasa sini kayak gitu teman-teman, kita yang ngajak ngomong kan angel ya kan, kadang itu duh angele ngomong, duh kok Swimen jawabnya seperti itu. Tapi aku kalau ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, beliau pasti
gitu, salah tompo. Jadi misalkan aku telepon sama siapapun, si Mbak itu nggak suka kalau aku pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya, sering marah teman-teman kalau aku ngobrol di HP itu. Makanya ketika beliau pas makan, saya itu tidak bermain HP teman-teman. Maksudnya itu tidak telepon-teleponan ya. Kalau bermain HP tanpa suara oke lah. Melihat video-video, melihat apa kayak gitu oke, Simbahnya nggak marah. Tapi ketika saya menerima telepon atau saya telepon, beliau pasti marah. Makanya banyak temanku itu yang misalkan saya sendiri lah ya, misalkan aku punya kebutuhan apa, misalkan aku kepingin telepon teman aku gitu ya, posisi Simbah lagi makan, saya pasti udah ya, dan aku lagi makan, aku pasti gitu saya matiin gitu ya teman-teman, karena mbahnya marah teman-teman gitu ya. Beliau itu tidak suka orang ngomong pakai bahasa Indonesia, orang ngomong bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya seperti itu. Yang beliau inginkan itu pakai bahasa sini. Sedangkan Simbah itu kalau diajak bahasa sini belum tentu dijawab. Jawab itu lama gitu ya. Tapi ketika aku ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dia itu cepat banget ngelawannya gitu teman-teman. Amarahnya tuh wow, brutal pokoknya seperti itu. Untung hari ini nggak parah ya. Biasanya tuh parah banget teman-teman, kakinya itu sampai dihentak-hentakan, tangannya sampai digoyang-goyang gini, brutal gitu loh. Apa ya, kayak anak kecil gitulah teman-teman, sudah lansia emang kembali ke anak kecil kayak gitu. Dan tadi itu aku jawab juga, saya itu pakai bahasa Indonesia gitu ya, karena saya itu tidak bisa bahasa Hakka. Sebetulnya saya paham maksudnya Simbah itu, dikiranya aku ngomel-ngomel sama dia, mau tak jawab, aku gak ngomelin kamu, itu aku lupa bahasanya teman-teman, aku spontan marah ya. Saya tuh nggak marah ya, cuman saya itu menghentikan brutalnya beliau gitu, makanya saya lawan ya. Ketika Simbah tantrum, aku bantah ya, aku jawab dengan suara lantang, suara keras, itu akan menghentikan tantrumnya beliau, menghentikan brutalnya Simbah ya. Selama 1 tahun Simbah itu tidak bisa dikendalikan teman-teman, brutalnya, tantrumnya ya. Tapi setelah menginjak di tahun kedua, Simbah sudah kena pawang. Maksudnya itu sudah manut gitu ya, sudah nurut gitu ya, sudah bisa diajak ngomong baik-baik. Awalnya nggak bisa teman-teman, awalnya brutal banget. Tapi yang kalian lihat di video saya kan yang baik-baik saja, Simbah diem, nggak bisa ngomong, manut, nurut gitu ya. Sebetulnya enggak, ada banyak masalah di belakang layar ya. Posisi Simbah tantrum atau brutal itu sering saya skip teman-teman, saya potong, saya buang ya, kayak gitu. Yang saya posting itu yang bagus-bagus saja. Di saat Simbah kayak gitu enggak aku posting teman-teman ya, apalagi waktu nyembur minum itu ya. Kalau nggak parah dulu pernah ya sekali, sedikit saja cuplikan kayak gitu. Simbah pernah nyembur tahu nggak teman-teman, muncrat dari dalam mulutnya airnya itu, dia minum kebanyakan tapi langsung disembur gitu loh. Sebetulnya beliau itu tidak sengaja, nanti pengganti saya terus akan jadi hal kayak itu pasti kaget. Kayak aku dulu pertama kali di sini disembur itu juga kaget, terus Simbahnya brutal tantrum itu juga kaget pertama kali ya teman-teman, sampai kepala saya diketok-ketok itu udah biasa. Tapi lama-lama aku memaklumi ya, yang namanya orang tua gitu teman-teman, udah gak masalah seperti itu. Nah, kenapa saya tidak sering mengupload tentang Simbah waktu brutal, waktu tantrum gini teman-teman, saya tuh gak tega saja melihat para mbak TKW nanti yang akan menjaga lansia di Taiwan. Memang kebanyakan orang tua yang kita jaga di Taiwan itu kebanyakan seperti itu, brutal tantrum, kayak sudah error otaknya, kayak gitulah teman-teman ya, otaknya itu sudah nggak normal gitulah ya, kayak anak kecil lagi ya. Waktu di panti juga pernah teman-teman, kambuh brutal tantrumnya itu hanya masalah sepele ya, masalah apa ya, waktunya giliran Simbah ngelempar bola ya, terus saya bantu, setelah saya bantu terus arah bola itu gak aturan, jauh dari yang tujuannya, maksudnya itu gak tepat sasaran gitulah ya. Saya bantu, saya lemparin pakai tangan saya, pakai tangannya Simbah, ternyata gak tepat sasaran. Simbahnya langsung tantrum, langsung marah brutal. Semua orang pada kaget di panti, itu satu kelas kaget, melongo gitu ya, kok bisa, padahal Simbahmu tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong. Ketika brutal
berubah total 360 derajat. Kayak orang normal kalau sudah brutal, kalau sudah tantrum seperti itu. Jadi apa itu kalian sudah tahu seperti itu tantrumnya Simbah. Untungnya nggak sampai mukul ya, biasanya sampai mukul. Terus di panti juga, teman-teman di panti, guru-guru di panti, temannya satu panti pun juga sudah tahu kalau Simbah tantrumnya seperti itu. Jadi wis memaklumi semuanya. Memang resiko jaga lansia di Taiwan seperti itu ya, resikonya Mbak TKW. Ya sabar saja kalau misalkan menjaga lansia seperti itu. Nanti kalau nggak tantrum, nggak brutal kayak gitu, rewel, kadang cerewet teman-teman ya, kalau yang bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau Simbah kan nggak bisa ngomong, jadi brutalnya seperti itu tantrumnya. Tapi kalau masih bisa ngoceh, bisa ngomong, itu biasanya cerewetnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti kakek aku nggak seperti itu ya teman-teman ya, agak rewel, maksudnya itu ngerti lah ya, kita saling mengerti, saling memahami, saling menerima apa adanya tentang kita. Saya menerima keadaannya kakek aku, kakek pun menerima saya apa adanya dengan segala kekurangan saya. Oke teman-teman, jadi videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya Mbak Awad sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Mau mandi teman-teman.